Halo guys, balik lagi Jam dan gue bakal coba untuk ngebahas sedikit soal pertandingan-pertandingan yang baru saja selesai. Jadi gue baru aja habis nonton pertandingan UCL yang seru-seru banget sebenarnya, ada Ronaldo lawan Messi dan lain-lain. Tapi ini ada beberapa hal juga yang cukup serius yang bakal kita bahas gitu ya. Jadi ini sebenarnya gue gak rencana bikin video seperti biasa, tapi sepertinya gue harus bikin video karena kalau dilihat-lihat dari komen-komen di postingan IG JJM banyak sekali yang tidak mengerti tentang peraturan head to head di UCL yang mendahului goal difference setelah poinnya imbang gitu ya. Oke, jadi yang pertama Juventus Barcelona. Juventus sebelum pertandingan ini butuh 3 gol untuk memuncak. Mereka berdua udah lolos, Juventus Barcelona udah lolos. Juventus tuh butuh 3 gol untuk jadi juara grup. Dan mereka melakukan exactly itu. Ronaldo 2 gol, terus gol yang keren banget dari Weston McKennie, luar biasa. Gol pertama jadi UCL kalau nggak salah, pemain Amerika Serikat. Dan Barcelona kalah di kandang gitu. Jadi Juventus akhirnya lolos sebagai juara grup dan Barcelona sebagai runner up. Dan gue awalnya nonton pertandingan itu karena gue mau menyaksikan secara langsung pertandingan yang mungkin bisa jadi pertemuan terakhir mereka di UCL, Ronaldo dan Messi. Dan ya gue udah ngomong panjang lebar soal itu lah. Kita tidak perlu berdebat soal siapa yang lebih bagus. Ya statistik mungkin boleh ditunjukin segala, tapi bagi gue pribadi gue cuma pengen menikmati aja. Dan gue merasa honored, gue bersyukur gue bisa hidup di era ini dimana gue bisa menyaksikan ya dua pemain ini lagi main sepak bola gitu kan. Kita nggak tahu kapan mereka berdua bakal pensiun, jadi dinikmati saja. Dan pertandingan yang cukup seru. Tapi tiba-tiba pas gue ngeliat Twitter, kok MU udah lagi ketinggalan 2-0. Jadi MU itu sebenarnya cuma butuh hasil imbang untuk lolos. MU ketemu RB Leipzig, main di Leipzig di Jerman, dan PSG tandang ke Istanbul Başakşehir gitu ya. Nah, gue mau bahas MU PSG dulu. Menurut gue nggak terlalu nonton awalnya gimana. Gue juga bahkan sampai sekarang masih nggak ngelihat. Gue belum sempat nonton highlight. Ini gue baru selesai nonton, gue langsung bikin video. Gue nggak sempat lihat highlight golnya Angelino sama Haidara. Tapi kalau nggak salah golnya Haidara itu assist dari Angelino. Dan Angelino sangat-sangat merepotkan. Dia left back dari Manchester City on loan di Leipzig. Dia sangat merepotkan sisinya Aaron Wan-Bissaka. Gue tidak tahu kenapa, karena setahu gue Aaron Wan-Bissaka tuh bagus banget gitu loh. Kita ngelihat tackle-nya dia di pertandingan lawan West Ham yang sangat krusial, yang berkontribusi ke hasil akhir pertandingan di Premier League gitu kan. Tapi ya mungkin memang lagi bad day at the office saya buat Aaron Wan-Bissaka, dan dia sangat direpotkan sama Angelino. Jadi 2 gol, 2-0. Dan itu bertahan sampai half time. Bahkan kalau nggak salah sempat ada gol yang dianulir atau hampir, pokoknya udah 3-0 kan, terus dianulir karena offside segala macam. Dan seperti biasa MU kalau misalnya pertandingan away selalu comeback dan selalu berhasil. Tapi ya tentunya ini agak beda karena ini bukan cuma sekedar mempertaruhkan 3 poin, tapi ini mempertaruhkan nasib mereka di UCL, lolos atau enggaknya mereka dari fase grup. Jadi gue lihat saat gue langsung nonton pindah dari PSG, dari Juventus Barcelona ke RB Leipzig MU adalah pemain mereka sama sekali tidak tenang, gerasak gerusuk banget. Dan gue sangat melihat Bruno Fernandes agak kesusah payahan sih. Gue udah bilang di Twitter juga, dia tuh berjuang keras banget, kelihatan banget. Memang ada beberapa peluang bagus. Salah satunya tuh free kicknya Bruno yang kena Mister Gawang, itu bagus banget. Kiper RB Leipzig Gulaski sampai bengong, Pak. Kenceng kena Mister Gawang itu, sampai di tayangan yang gue tonton bunyinya kenceng banget gitu loh. Jadi sekencang itu dan seakurat itu, sayangnya kena Mister Gawang. Dan kepancing emosi juga iya. Rashford sempat sama si Christopher Nkunku di ujung. Kayak maksudnya kayak ya nggak mesti begitu, karena kalau misalnya lu di-tackle atau lu ditarik jatuh terus lu berdiri langsung nantangin pemain yang melakukan itu menunjukkan lu nggak tenang, lu lagi grogi atau lu emosi atau dan nggak bakal bisa main bagus kalau misalnya kayak gitu. Well, pada akhirnya MU berhasil nyetak 2 gol. Anyway, golnya Kluivert itu kalau nggak salah satu-satunya serangan RB Leipzig di babak kedua, karena ya MU udah nyerang terus sejak babak kedua kan. Dan itu jadi gol. Itu kalau nggak salah tuh crossing dari, jangan bilang Angelino lagi, gue lupa, tapi seingat gue sih dari sisi kiri memang. Gue lupa siapa yang crossing di kiri. Terus sempat kena salah satu pemain sebelum akhirnya nyampe ke tengah, di mana di situ posisinya ada Harry Maguire, Justin Kluivert yang baru masuk dari bangku cadangan. Kalau nggak salah kena Poulsen deh. Poulsen juga baru masuk dari bench, barengan masuknya sama si Kluivert. Jadi posisinya tuh Maguire, Kluivert sama De Gea. Gue nggak tahu Maguire maksudnya apa, diem. Mungkin dia mikir bahwa itu handball, deflection kan, atau dia nggak nyadar, dia nggak nyangka bolanya bakal nyampe ke kakinya Kluivert. Gue nggak ngerti. Dia diem. Dan harus diakui finishingnya Kluivert tenang sekali dan bagus sekali. Itu
attempt satu-satunya dia sepanjang pertandingan. Itu sentuhan pertama dia mungkin di pertandingan itu setelah masuk dari bench. Gue nggak tahu, tapi intinya bagus finishingnya. Dan gue sempat ngelihat ada argumen yang bilang di Twitter kayak David De Gea itu seakan-akan terlihat kayak ketakutan masang badan gitu loh, kayak takut tabrakan atau takut dia kena ya pokoknya intinya dia melindungi diri lah dengan dia tidak terlalu naruh badannya gitu loh, ngalangin. Gue nggak bisa berargumen soal itu karena ya gue jujur nggak tahu sih, tapi dibanding nyalahin De Gea menurut gue lebih fair kalau misalnya itu tanggung jawabnya Harry Maguire, karena iya dia center back yang harusnya melindungi kiper gitu loh. Udah, oke, intinya 3-0 dan MU berhasil comeback dengan 2 gol sisa waktu 5 menit terakhir dan menit 80-an. Dan ya sejujurnya nggak ada peluang yang nyaris-nyaris sama setelah itu. Semakin gerasak gerusuk iya, dan ya deg-degan banget, seru banget sih. Untuk gue yang netral sih pastinya seru banget pertandingan ini karena MU butuh imbang doang nih. Tapi pada akhirnya full time dan RB Leipzig berhasil lolos ke fase knockout dan MU sudah pasti tidak lolos. Oke, mungkin langsung nih. Lah, Bang, kan PSG Istanbul ditunda, belum main. Anyway ya, statement dari UEFA adalah pertandingan itu bakal diulang dan fourth official yang diduga rasis. Kalian bisa cari tahu sendiri kasus seperti apa di Twitter, banyak banget videonya beredar, bisa ditonton aja langsung, kejadiannya ada lengkap di situ. Karena lebih baik kalian lihat langsung daripada gue ceritain. Yang diduga rasis itu pokoknya intinya dicabut karena awalnya mereka cuma mindahin dia ke bagian VAR, tapi ya tentunya pemain-pemain Istanbul tidak mau. Jadi intinya bakal diulang pertandingannya tanpa fourth official yang itu. Gue nggak tahu ntar bakal diapain, apakah dicabut lisensinya atau gimana, tapi yang jelas bakal ada hukuman kalau misalnya memang terbukti si fourth official itu salah, rasis. Oke? Tapi memang tidak ada hubungannya. Hasil pertandingan Istanbul dan PSG yang nantinya akan diulang, gue nggak tahu kapan ditundanya. Kayaknya sih nggak mungkin main sekarang atau hari ini, pasti ntar ditundanya ya nggak. Gue juga nggak tahu lah, ntar kita lihat aja pengumumannya. Tidak akan mempengaruhi. Kenapa? Karena ya MU sama PSG itu udah main 2 kali. Dan sistem di grup UCL adalah poin. Kalau poin sama yang dilihat lah head to head. Dan head to head itu dilihat away goalnya. Setelah itu baru goal difference. Kalau head to head sama baru away goal. Dan head to head PSG itu unggul dari United. PSG menang 1-3 di Old Trafford. Ntar gue cek daripada gue salah kan. PSG menang 1-3 di Old Trafford. Sedangkan MU menang 2-1 di Parc des Princes. Yang artinya ya secara head to head PSG unggul. Jadi meskipun PSG dibantai 10-0 pun, GD-nya jadi parah banget di bawah MU, tidak akan terpengaruh sama sekali. MU sudah pasti turun ke posisi ketiga, PSG udah pasti lolos. Udah, jadi harusnya itu udah clear karena memang sistemnya seperti itu. Jadi MU bakal main di Europa League babak 32 besar dan PSG RB Leipzig bakal lolos dari grup itu. Oke, terakhir gue gak mau terlalu panjang. Terakhir gue mau ngomongin soal admin Twitter Man United Indo yang waktu itu sempat takabur. Gue sempat ngeliat juga. Dan gini, gue awalnya cuma sekedar kayak gue tahu dari waktu itu pas dia nge-tweet juga gue udah tahu, dan ya awalnya gue cuma sebagai kayak ya lucu-lucuan aja gitu loh. Tapi kan kejadian beneran nih kayak gini nih. Fans MU marah-marah kan. Gue gini ya, gue nggak tahu apakah itu kan pasti orang Indonesia tuh. Harusnya tuh orang Indonesia. Tapi ya tentunya dia kerja karena itu account official anyway, account official dari MU-nya, account Twitter official MU, cuman yang cabang Indonesianya. Harusnya setahu gue sistemnya adalah dia tetap punya hubungan langsung dengan MU yang di UK, tapi ya dia ditujukan untuk megang account Twitter MU Indonesia. Kenapa nggak orang mereka yang megang pakai Google Translate? Karena bakal beda feelingnya. Maksudnya kayak ya kata-kata seperti itu kan Indonesia banget kan. Jadi menurut gue udah pasti orang Indo yang megang. Nah, gue nggak tahu apakah mereka gue nggak tahu sistemnya, apakah mereka di brainstorming dulu setiap kali mau nge-tweet, ataukah itu bener-bener cuman pure dari otaknya satu orang doang yang adminnya itu. Gue nggak ngerti gimana. Dan gue juga nggak tahu apakah itu adalah cara mereka untuk naikin traffic dengan melakukan itu, yang artinya sudah setuju sama atasannya, atau itu pure bener-bener ya keputusan diambil sama orang. Gue nggak tahu apakah adminnya itu bakal dipecat atau gimana. Gue juga nggak tahu. Tapi gini, gue tahu rasanya. Gue bukannya mau, gue fans Arsenal. Gue bukannya mau bilang bahwa gue ayo sini bareng, enggak. Mesti kayak enggak lah, nggak usah diurusin soal Arsenal. Gue tahu rasanya tersingkir dari kompetisi Eropa.
ya Arsenal musim lalu. Gue tahu sesakit apa, gue bisa mengerti. Jadi gue nggak memaksa kalian untuk kayak ayolah baik-baikin fans MU, respect. Enggak. Gue nggak. Itu menurut gue bebas kok. Karena di luar sana banyak juga akun-akun bola yang kayak ngeledekin segala. Ya itu normal di sepak bola. I know itu normal. Banter-banter gitu normal. Sepak bola tanpa bumbu-bumbu kayak gitu ya nggak asik gitu kan. Gue ngerti. Tapi gue tahu frustrasinya seperti apa. Gitu loh. Gue yakin banget sebagian besar fans MU udah malas buka sosmed. Yakin gue. Jadi gini, kalau gue pribadi, gue lebih ke ya udah gue malah akan coba untuk kayak ya udahlah santai aja. Kalau misalnya gue punya teman fans MU yang segitunya sampai stres, gue akan lebih ke santai aja. Ya udah ini menurut gue ini malah bakal jadi apa ya? Titik yang bagus untuk kayak entah itu oleh dipecat, entah itu mereka jadi mikir buat oke, seperti kita butuh ya Sancho apalah segala macam center back, kiper, mulai mikirin seperti itu. Dibanding MU lolos, tersingkir di 16 besar. Mereka bisa alasan, yang penting lolos dari grup. Ini pukulan telak banget menurut gue. Untuk boardnya MU, kita ngomongin boardnya MU ya. Orang-orang pemegang saham, orang-orang tinggi di sana yang selama ini kayak aman-aman aja MU lolos grup. Ya nggak apa-apa, nggak juara ya oke nggak apa. Tapi ini udah turun ke Europa League. Ini pukulan buat mereka. Gue tahu MU salah satu klub terbesar di Inggris. Mereka punya nama, brand mereka tuh seluruh dunia terkenal. Gue sangat mengerti itu. Jadi harusnya ini akan berpengaruh ke mungkin nilai saham ya, gue nggak ngerti soal itu, tapi mungkin bakal berpengaruh situ. Gue harap ini bisa jadi titik baliknya. Gue harap ini bisa jadi bukan titik balik sih, lebih ke titik dimana kayak mereka mulai mikir dan mungkin ada sedikit perubahan yang mulai dari sini, yang disebabkan oleh kejadian ini. Kalau gue punya teman gue ada teman yang fans MU, tapi dia tidak kayaknya sih sangat-sangat chill dan kayak meskipun dia fans MU kayaknya jadi ya udah nggak apa-apa gitu loh, nggak masalah. Tapi kan ada yang fans MU yang sampai stres. Kayak gue waktu itu Arsenal tersingkir kan. Maksudnya kayak ya males lah dengerin orang di sosmed yang udah pasti bakal kayak orang gila, kecuali Anda followers aja yang pasti aman. Karena yang aneh-aneh pasti gue sikat. Gue sangat menjaga lah. Gue sangat care, gue sangat peduli meskipun gue fans Arsenal. Gue tahu gue tidak seharusnya menjaga hati ya gitu-gitu, tapi gue bisa mengerti. Jadi kayak kalau misalnya orang yang kalau orang cuma ngeledekin biasa-biasa aja sama gue, chill, gue juga chill. Gue juga kalau diledekin soal Arsenal juga gue udah biasa banget, malah jadi komedi. Gue bawa lucu gitu loh. Tapi kalau misalnya udah keterlaluan dan udah terlalu diulang-ulang, udah terlalu overuse, ya Anda jangan dicajam. Silahkan dia kawan bola lain yang receh lah, bisa dibilang. Pokoknya intinya gue mau ngomong ke fans MU, take it easy. Anggap aja ini titik yang tadi gue bilang. Dan semoga aja beneran terjadi. Mereka jadi mikir. Ini tamparan keras. Semoga kita lihat ada perubahan. Urusan Pogba, Mino Raiola memang menurut gue fucker. Dia gue nggak bisa. Pogba nyetak gol. Gue nggak tahu si golnya tadi dianggap Maguire atau Pogba ya. Yang nyundul Pogba, tapi terakhir kena Maguire sih. Dan bahkan kalau nggak salah kena Sigulasi juga, kena kipernya juga. Gue nggak tahu dianggap golnya siapa. Tapi intinya ya Pogba ada kontribusi. Jadi kayak gue cukup bersyukur karena gue takutnya Pogba terpengaruh kan. Tapi ya ternyata tidak. Bahkan gue kira akan merusak ruang ganti to the point dimana Pogba nggak dibawa sama sekali sama Ole. Mungkin. Tapi ternyata tidak terjadi. Bahkan Pogba berkontribusi juga. Hampir bikin MU bisa comeback. Tapi ya itulah super agent dan itulah karena sepak bola saat ini. Menurut gue pemain jangan sampai kayak boneka gitu loh. Kayak boneka yang digerakin dari atas. Jangan sampai kayak gitu juga. Jadi seharusnya Pogba bisa step up dan ya udah kalau misalnya dia memang mau cabut, dia cabut dengan cara yang proper, bukan dengan cara seperti itu. Karena menurut gue tuh ngerusak banget sih. Sadar tidak sadar tuh pasti akan berpengaruh, meskipun mungkin sedikit. Kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar. Kita nggak tahu apa yang terjadi di ruang ganti MU saat itu kejadian. Kita nggak tahu apa yang dirasakan Pogba secara Pogba gitu loh. Gue sangat-sangat menghargai seorang Pogbanya gitu loh. Raiolanya fucker. Pogbanya tidak. Sekelihatan dia tidak berkontribusinya ke MU, dia dikata-katain, gue selalu ada di sisi dimana kayak gue tahu dia pemain bagus gitu loh. Dan kalau misalnya emang dia tidak cocok di MU, ya udah nggak masalah. Tapi ya si anjing ini memang Raiola emang mencari gara-gara aja. Ya itu tipikal super agent. Antara dia mau kayak gitu supaya Pogba ntar naik gaji, ya dia kan dapat persenan pasti tuh. Atau dia mau bikin Pogba jadi kayak ntar diincar sama tim seperti Madrid atau apa, kita nggak tahu agendanya dia apa. Tapi pokoknya ya gitulah. Jadi ini gila sih. Maksudnya kayak ini segitunya pertandingan UCL malam ini sampai gue bikin video, sampai gue 16 menit ngomong bersemangat sekali. Tapi
apapun itu, inilah sepak bola. Pesan terakhir gue adalah tetap respect aja. Anda mau bercanda sama teman lu yang fans MU atau gimana, silakan, terserah. Resiko ditanggung sendiri. Dilempar piring, dilempar gelas, ya gue nggak tahu kan fans MU marah. Tapi untuk fans MU juga chill aja. Jadi untuk fans yang tim lain, kalau mau ngeledek silahkan, tapi tahu batasan. Untuk fans MU, Anda tahu tim Anda kayak gitu, terimalah dan jangan baperan. Jadi dua-duanya ada kontribusinya. Tapi tetap dibalik semua itu, intinya sepak bola adalah permainan yang memang harus bisa kita nikmati gitu loh. Jadi kalau misalnya sampai itu udah ngebuat lu stres atau sampai segitunya depresi, ya lebih baik jangan. Oke? Gua berharap, jujur gue udah lama banget nggak bikin video bola kan Pak, karena gue jujur udah agak-agak apa ya? Ya I know di CJM sih udah much better dibanding orang-orang di followers sekan bola lain yang kayak orang gak sekolah gitu kan, yang bener-bener ya menggambarkan supporter bola Indonesia yang kayak orang gak berpendidikan lah bisa dibilang. Gak semua memang, tapi kebanyakan seperti itu. Kadang-kadang di-trigger juga sama admin-adminnya tuh. Ya gue ngerti juga mereka ngincar traffic, I know. Tapi sadarlah bahwa kadang-kadang yang lu ngomongin itu bisa berdampak negatif ke orang-orang ngikutin. Banyak anak kecil yang tidak mengerti, cuma ikut-ikutan dan akhirnya malah jadi sampah. Ya, jadi kalau ada yang punya akun bola yang nonton, bisa dipikir dulu mungkin kalau misalnya Anda bikin caption atau apa. Intinya jangan merusak esensi dari sepak bola itu sendiri. Sepak bola itu seni. Seni itu indah. Jangan lu rusak dengan kata-kata sampah, jangan lu rusak dengan kata-kata overuse itu. Intinya adalah kita di sini sama-sama mau nikmatin sepak bola, jadi harus bisa ada kenikmatan dari olahraga ini. Kalau udah tidak ada, isinya cuma lu maki-maki, isinya cuma lu saling kata-kataan antar fans doang, itu berarti ada yang salah dengan lu. Itu yang gue selalu jaga di CJM, dan gue harap bisa terus seperti ini. Dan gue harus berterima kasih kalian yang juga membantu menjaga, gitu loh. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin merasa ini sesuatu yang aneh banget, apaan nih sepak bola kok gue nggak boleh ngejek temen gue yang fans MU, apaan nih kok gue mesti respect, silakan keluar kalau misalkan tidak bisa mengerti di sini. Kalau misalkan kalian mau mencoba untuk mengerti, come on, gabung, karena di sini kita respect. Oke, gue kayaknya udah terlalu banyak kebacot, jadi cukup supaya video ini bisa cepet naik. Ya, gue mau tidur, belum tidur saya. Jadi congrats buat kalau misalnya ada fans RB Leipzig. Dan ntar lebih lanjutnya gue bakal update soal PSG Istanbul kalau udah tahu kapan mainnya segala macam. Ntar gue bakal update Twitter. Jangan lupa follow Twitter dan Instagram CJM kalau Anda mau tempat yang bersih, tanda kutip bersih, yang aman untuk semua kubu fans. Gue tidak pernah menyudutkan fans manapun. Pokoknya intinya respect aja lah udah. Ingat ya, gue bukannya bilang nggak boleh ngejek sama sekali. Ingat itu. Jangan Anda potong-potong. Jangan ada kutip di bagian yang salah. Gue tidak pernah bilang bahwa fans sepak bola tidak boleh mengejek, tidak boleh ngeceni bahasa Jawa kalau nggak salah ya. Fans yang timnya lagi kalah atau gimana, tidak. Ada batasannya. Korbannya juga harus bisa terima, tapi jangan baperan. Karena ada juga nih beberapa orang yang kayak ini dikit marah, ada. Jangan gitu juga. Gue punya dulu teman kayak gitu, nggak asik pak. Tapi yang ngejek juga ingat. Oke, ya gue bisa membantu lah. Dan tujuan akhir gue selalu gue ngomong dari dulu, dari bertahun-tahun gue bikin channel, dari gue aktif bikin konten bola sampai gue nggak aktif karena gue udah agak-agak males gitu kan, karena sepertinya emang tabiatnya emang udah kayak gitu, susah diubah. Tujuan gue cuman pengen orang awam, orang yang nggak ngerti sepak bola, kalau ngeliat fans bola Indo itu nggak melulu barbar. Jadi dengan adanya orang-orang seperti kita yang bisa respect dan lebih ke mikir, mereka bisa ngelihat bahwa oh ternyata ada orang-orang berpendidikan yang suka bola. Oh ternyata ada orang-orang yang bisa mikir, yang nggak melulu cuma soal barbar koar-koar gitu. Oke, sudah titik, tolong stop bacot mulu 1 jam nggak berhenti. Thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.